Halo para penggemar Lobak Kahayang, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antp selanjutnya dari channel ini, yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Di episode kali ini dimana kita diperlihatkan Kokila bertanya kepada Miti apakah Miti melihat Maduben. Miti mengatakan kepada Kokila bahwa Madu pergi ke kuil. Kokila berpikir bahwa kuil ditutup sore ini dan Maduben telah mendengar pembicaraan dia dengan Gopi. Kemudian Kokila pergi ke aula. Dan semua keluarga begitu terkejut ketika kedatangan Safita dan semua anak buahnya. Safita menyapa semua keluarga, dan semua keluarga pun menyuruh Safita untuk duduk di kursi. Lalu Safita mengatakan bahwa ia kesini membawa proposal. Nenek mengatakan kepada Safita apakah dia baik-baik saja. Namun Safita yang budeg dan tuli, ia menjawab perkataan nenek dengan salah. Dan semua keluarga yang mendengarnya, ia begitu langsung tertawa. Safita langsung menjelaskan kepada semuanya bahwa kedatangan Safita ia membawa sebuah proposal untuk Tolu dan Molu. Semua keluarga pun begitu terkejut ketika mendengar perkataan Safita. Kemudian Safita mengatakan kepada semua orang bahwa ia mempunyai seorang kerabat yang mempunyai anak kembar. Nenek sangat menyetujuinya. Kemudian Hetal mengatakan kepada Safita bahwa mereka harus menanyai Tolu dan Molu dulu untuk menyetujui semua ini. Sona yang mendengar perkataan itu, Sona pun begitu patah hati. Safita mengatakan ia nanti akan memberikan fotonya kepada semua keluarga Modi. Lalu Sona yang mendengar perkataan Safita, Sona pun sampai-sampai mendupak sebuah pot hingga pecah. Safita mengatakan semua keluarga Modi harus berhati-hati karena ada seorang cewek tak dikenal di rumah ini. Kokila mengatakan kepada Safita bahwa semua keluarga Modi sudah mengenali Sona dan Sona sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Safita mengatakan bahwa ia telah mengirim foto anak kembar itu kepada Paridi. Namun Gopi menyangkalnya bahwa ia harus mendapat persetujuan dari Tolu dan Molu dulu daripada persetujuan dari Faridi. Safita mengatakan kepada semua keluarga, jika Tolu dan Molu sudah bersetuju, maka ia akan memberikan foto dan nomornya. Setelah perbincangan mereka beres, Safita pun langsung berpamitan kepada seluruh keluarga Modi. Sona begitu patah hati mendengar itu semua. Kemudian di tempat lain di mana Mira yang sedang berjalan ke ruangan tamu, tiba-tiba saja ia bertubrukan dengan seseorang yang mukanya ditutupi oleh gaun. Mira bertanya siapa kamu? Lalu Maduben yang mendengar suara Mira. Madu langsung berpura-pura bahwa ia adalah tukang urut yang disuruh oleh Gaura. Mira mengatakan kepada tukang urut itu bahwa ia harus mengurut dirinya dulu. Namun tiba-tiba saja Gaura menahan tukang urut itu dan berkata bahwa ia harus mengurut Gaura terlebih dulu daripada Mira. Gaura mengatakan bahwa Mira sedang akan mengandung dan Mira tidak boleh untuk diurut. Maduben begitu kebingungan ketika direbutkan oleh Mira dan Gaura. Gaura mengatakan kepada Madu bahwa ia harus mengurut dirinya terlebih dahulu daripada Mira karena Mira sedang mengandung sebuah anak. Mira yang kesal kepada Madu, Mira langsung mengancamnya. Namun tiba-tiba saja Daram memanggilnya. Mira pun dengan kesal ia langsung menghampiri Daram. Setelah beres berdebat dengan Mira, Gaura pun langsung membawa Maduben ke kamarnya. Kemudian di tempat lain di mana Sona yang mengingat semua kata-kata Safita, ia pun begitu patah hati. Dan jika ia hanya seorang anak kampung, kenapa Molu telah menerimanya?
Sona pun berpikir bahwa Molu pasti sangat mencintai dirinya daripada anak kembar itu. Tolu dan Molu pulang, lalu Gopi menyuruh Tolu dan Molu untuk menyalakan lampu kuil. Dan mereka berdua pun segera bergegas untuk menyalakan lampu kuil itu. Setelah menyalakan lampu, Gopi langsung menawarkan proposal Sapita kepada Tolu dan Molu bahwa tadi siang ada Sapita datang ke rumahnya. Sapita menawarkan 2 anak kembar untuk Tolu dan Molu. Dan apakah mereka akan setuju untuk semua ini? Lalu Molu mengatakan kepada Gopi bahwa keputusan ketua adalah final. Gopi mengatakan bahwa mereka harus yakin, karena hubungan suami istri itu adalah sekali seumur hidup. Gopi juga mengatakan kepada Tolu dan Molu bahwa Paridi telah mengizinkan mereka semua, karena Savita telah mengirimkan foto kedua gadis kembar itu kepada Paridi, dan Paridi sudah menyetujui mereka untuk menikah dengan kedua gadis itu. Molu mengatakan kepada Gopi bahwa ia juga sangat menyetujuinya. Namun Gopi mengatakan bagaimana dengan Sona. Gopi menunjukkan foto Rasih kepada Tolu dan Molu. Mereka begitu sedih ketika melihat foto Rasih. Gopi mengatakan kepada Tolu dan Molu bahwa dirinya lah pengganti Rasih, dan anggaplah dirinya seorang ibu. Kemudian Tolu dan Molu begitu sedih ketika mendengar perkataan Gopi yang terus mengayomi menyayangi dirinya. Dan tiada hentinya ia memberi nasihat kepada Tolu dan Molu. Tolu dan Molu pun langsung meminta berkat kepada Gopi dan langsung memeluk Gopi. Sona yang mendengar perkataan mereka, Sona pun begitu patah hati. Gopi yang sudah berbicara dengan mereka berdua, Gopi pun langsung meninggalkan Tolu dan Molu. Tolu bertanya kepada Molu bagaimana dengan Sona. Molu juga kebingungan apa yang harus ia katakan kepada Sona. Dan ternyata ketika Tolu dan Molu berbicara, Sona mendengar perkataan mereka berdua. Tolu mengatakan kepada Molu bahwa ia lebih memilih Sona daripada kedua gadis kembar itu, karena dia sangat menyayangi Sona. Kemudian Molu mengatakan bahwa keputusan ketua adalah final dan dia tidak bisa menggugatnya. Kemudian di tempat lain di mana Madhuben yang sedang mengurut Gaura, Madhuben pun dengan secara kasar mengurut Gaura. Gaura bertanya kepada Madhuben dan menyuruh Madhuben untuk berhenti mengurutnya karena Madhuben mengurutnya dengan secara kasar. Namun Madhuben tidak mendengarkan perkataan Gaura. Ia pun tambah kasar mengurut Gaura. Lalu Gaura mengatakan kepada tukang urut itu bahwa seharusnya si Mimin menceritakan adegan ini di video selanjutnya ya. Sampai jumpa kembali dengan Mimin di video selanjutnya.